nama saya Rosita Delila Zafira, nomor presensi 32 dari kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kerajaan di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara soal kerajaan di Indonesia, yang pertama kali muncul di pikiran kita biasanya adalah kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Tapi siapa sangka di ujung timur Nusantara ada kerajaan Tidore yang tidak kalah berpengaruh juga. Jadi, mari kita bahas mengenai kerajaan Tidore. Pembahasan yang pertama, mari kita mengenal apa itu kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah salah satu kerajaan Islam yang sangat berpengaruh di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Tidore, Maluku Utara. Lalu karena letaknya strategis di jalur perdagangan, membuat kerajaan Tidore dikenal dengan kekuatan ekonominya yang bergantung pada perdagangan, terutama pada rempah-rempah. Pembahasan yang kedua, mari kita mengetahui sejarah singkat kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan pada abad ke-11 oleh raja pertamanya yaitu Muhammad Nakil. Sejak awal berdiri, kerajaan ini belum menjadi kerajaan bercorak Islam. Lalu penguasa pertama yang masuk Islam adalah Sultan Jamaluddin. Sejak saat itu, kerajaan Tidore menjadi kesultanan Islam. Masuknya Islam di kerajaan Tidore tidak luput dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Maluku dengan kehadiran pedagang-pedagang asing. Pembahasan yang ketiga adalah pembahasan mengenai letak geografis kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berpusat di Pulau Tidore, Maluku Utara. Pulau Tidore sendiri berada di sebelah barat Pulau Halmahera yang kaya akan hasil bumi dan menjadi sumber rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Sistem pemerintahan kerajaan Tidore ini bukan bersifat dinasti turun-temurun, melainkan seleksi yang dilakukan oleh 4 marga besar atau Volaraha yaitu Yade, Akesahu, Jourum, dan Bagus. Sultan Tidore dipilih atas usulan perwakilan dari 4 marga tersebut. Sultan Tidore memiliki peran sebagai pemimpin kerajaan dalam bidang pemerintahan, politik, agama maupun sosial. Masa kejayaan kerajaan Tidore ini dicapai pada masa pemerintahan Sultan Nungku pada tahun 1797 hingga 1805 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan sistem pemerintahan yang telah teratur. Selain itu, Sultan Nungku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Di bawah kekuasaan Sultan Nungku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani termasuk oleh bangsa Eropa. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Lalu beberapa peninggalannya seperti yang pertama, Masjid Sultan Tidore. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 di masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin dan masih difungsikan hingga saat ini. Masjid ini menjadi bukti pengaruh Islam di Maluku. Yang kedua ada Istana Kerajaan Tidore. Istana Kerajaan Tidore atau Kedatukiye adalah peninggalan bersejarah Kesultanan Tidore yang dibangun oleh Sultan Syah Juan pada tahun 1812. Istana ini merupakan tempat bersemayamnya Sultan Tidore dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan budaya. Yang ketiga ada Benteng Tahula dan Benteng Tore. Benteng Tahula dan Benteng Tore merupakan 2 benteng bersejarah peninggalan di Tidore, Maluku Utara. Benteng Tore merupakan benteng yang dibangun pada tahun 1578 yang menjadi saksi bisu penjajahan Portugis. Lalu Benteng Tahula merupakan benteng yang dibangun oleh Spanyol untuk mengawasi wilayah di Tidore. Lalu masa keruntuhan kerajaan Tidore ini berada setelah masa pemerintahan Sultan Nungku yang merupakan masa keemasan kerajaan. Kemudian Belanda kembali mengarahkan perhatiannya pada Tidore karena kekayaannya yang diperparah dengan konflik di dalam kerajaan. Setelah Sultan Nungku wafat pada tahun 1805, Belanda berhasil mengambil alih kerajaan Tidore dan bergabung dengan NKRI saat Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibentuk. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kerajaan Tidore. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.